Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Utami Kusuma Dewi dengan NRP 50252411186 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan query untuk modul pendahuluan ketiga. Yang pertama adalah saya membuat database dengan nama pendataan alumni TC. Saya run. Di sini sudah ada database-nya pendataan alumni TC. Setelah sudah terbentuk database-nya, saya klik pendataan alumni TC di sebelah kiri ini untuk membuat tabel-tabel di dalamnya. Kemudian sesuai kode yang sudah diberikan, ini create table dan insert into untuk membuat tabel dan memasukkan data yang sudah disediakan di modul pendahuluan. Semuanya akan saya run. Dengan hasil ada tabel admin, admin shift, alumni, kegiatan, pendataan kegiatan, dan shift. Jadi ada total 7 tabel. Kemudian sudah berisi data-datanya. Untuk admin berikut isi datanya: admin shift, alumni, kegiatan, pendataan kegiatan, shift. Pada soal nomor 1, saya diminta untuk menampilkan NRP dan nama alumni yang pernah hadir dalam kegiatan diskusi literasi digital. Untuk menampilkan NRP dan nama alumni, berarti saya menggunakan select from. Di sini menampilkan NRP alumni dan nama alumni dari tabel alumni. Karena tidak bisa langsung, jadi saya karena dalam tabel alumni ini tidak ada data kegiatannya, maka diperlukan join. Di sini saya pendataan, saya memasukkan NRP alumni ini di pendataan menjadi alumni ANRP. Kemudian pada tabel pendataan kegiatan, ID pendataan itu menjadi pendataan PDID. Jadi nanti pendataan ini akan berrelasi dengan pendataan kegiatan. Kemudian kegiatan ini pada kegiatan saya menjadikan ID kegiatan yang ada pada pendataan kegiatan menjadi ID kegiatan. Sehingga nanti akan terhubung dari pendataan kegiatan, dan kegiatan ini akan berrelasi sehingga akan dapat diambil NRP dan nama dari alumni pada tabel kegiatan. Nama kegiatannya yaitu diskusi literasi digital. Maksudnya adalah jadi semuanya nanti akan terhubung pada satu tabel seperti ini. Nah, di sini barulah dapat diambil kesimpulan bahwa Chandra Gusni ini mengikuti kegiatan diskusi literasi digital. Diperlukan join ini karena jika kita select ANRP nama from alumni dan where nama kegiatan diskusi literasi digital ini, maka tidak akan menghasilkan apapun karena pada tabel alumni tidak tertera nama kegiatan yang diikuti, sehingga perlu menggunakan join on. Kemudian nomor 2, diminta untuk menampilkan jumlah alumni yang lulus pada tahun 2010 dan 2012 beserta tahun lulusnya. Berarti di sini saya menggunakan select dan count. Kemudian di akhir nanti ada group by. Selectnya adalah tahun lulus,
kemudian dihitung sebagai jumlah alumni dari tabel alumni. Jadi yang dihitung nanti adalah yang ada di tabel alumni, yang mana yaitu where tahun lulus in 2010 dan 2012 yang di grup by tahun lulus. Berikut hasilnya. Tahun lulus 2010 sejumlah 7 orang, 2012 sejumlah 1 orang. Kemudian nomor 3, diminta untuk menampilkan alumni yang pernah mengikuti kegiatan seminar kewirausahaan. Nomor 3 ini hampir sama seperti nomor 1, jadi diperlukan sintaks join. Select karena di sini tidak disebutkan apa saja yang perlu ditampilkan, maka saya memilih semuanya. Select, start from tabel alumni, join. Di sini sama seperti nomor 1, maka harus ada 3 ini. 3 join ini. Untuk yang pertama adalah pendataan. Jadi nanti NRP-nya menjadi alumni ANRP. Join di sini, join di tabel pendataan. Kemudian pada pendataan kegiatan nanti ID pendataannya yang dari sini nanti akan terhubung ke pendataan kegiatan dan masuknya ke pendataan PDID ini. Ini adalah ID pendataan yang ada di tabel pendataan kegiatan. Kemudian ID kegiatan yang ada di pendataan kegiatan tadi join menjadi ID kegiatan, sehingga baru nanti dapat ditampilkan untuk yang pernah mengikuti nama kegiatannya seminar kewirausahaan. Hasilnya adalah sebagai berikut. NRP nama Muhammad Ali, hanya ada 1 orang yang pernah mengikuti seminar kewirausahaan. Di sini ada pendataan ID, kemudian pendataan kegiatan dan kegiatan. Setelah semuanya bisa dijoinkan seperti ini, barulah dapat ditampilkan siapa yang pernah ikut nama kegiatannya seminar kewirausahaan. Kemudian nomor 4, untuk menampilkan NIK nama admin beserta ID pendataan yang melakukan pendataan dengan ID. Jadi di sini saya diminta untuk menampilkan nama admin dan NIK-nya yang melakukan pendataan dengan ID pendataan PD 0010 sampai PD 0015. Berarti menggunakan select dan join juga sama karena tidak mungkin langsung. Jadi karena yang minta ditampilkan adalah admin, maka NIK, nama, dan ID pendataan dari admin. Karena ID pendataan ini tidak ada di tabel admin, maka diperlukan join. Join pada pendataan ini nanti NIK dari tabel admin akan menjadi admin PNIK di tabel pendataan. Kemudian pada tabel pendataan kegiatan nanti PDID yang ada di pendataan akan menjadi pendataan PDID yang ada di pendataan kegiatan, sehingga barulah dapat diambil PDID-nya dari PD 0010 and between and PD 0015. Ini hasilnya, ada 7 orang yang melakukan pendataan dengan ID PD 0010 sampai PD 0015. Maaf, seharusnya ada sekitar 5 orang, tapi di sini tertentu 3 kali Ahmad Mahfuddin.
pada laporan yang telah saya buat menghasilkan sama. Kok 3 orang ya? Kok jadi 3? Harusnya munculnya 1. Untuk nomor 5, kami diminta untuk menampilkan NIK admin dan ID pendataan yang mendata alumni yang bekerja sebagai dosen. Jadi disuruh untuk menampilkan admin dan NIK-nya admin dan ID pendataan yang mendata dosen. Maka berarti dari pendataan, from pendataan untuk menampilkan admin PNIK dan PDID. Karena tidak bisa langsung, berarti harus menggunakan join alumni dan join admin. Kenapa harus menggunakan alumni dan admin? Karena yang mendata alumni yang bekerja sebagai dosen ini datanya hanya ada di tabel alumni. Maka join alumni on alumni ANRP menjadi alumni ANRP ini yang ada di pendataan ini nanti join dengan ANRP ANRP alumni yang ada di tabel alumni. Kemudian pada tabel admin ini admin NIK admin ini yang ada di tabel pendataan akan join di NIK admin. Kemudian barulah dapat dicari yang mendata pekerjaannya dosen. Ada 3 admin dengan NIK sebagai berikut yang mendata dosen. Ada 3 orang yang menjadi dosen. Kemudian nomor 6, diminta untuk menampilkan NRP alumni beserta jumlah kegiatan yang diikuti minimal 2. Berarti pakai select dan count. Selectnya alumni ANRP dari pendataan karena jumlah kegiatan yang diikuti itu ada di pendataan dengan cara menjoinkan pendataan kegiatan. Selectnya alumni ANRP alumni yang ada di pendataan dihitung sebagai jumlah kegiatan. Join di sini karena pada ID pendataan ini ada alumni ANRP. Jadi nanti nyambung ke sini. ID pendataan ini akan menjadi pendataan PDID di pendataan kegiatan, kemudian dihitung dari alumni ANRP ini, yang mana having count-nya lebih dari sama dengan 2, jadi bakalan ada 2 kegiatan yang pernah diikuti minimalnya. Ada 3 alumni dengan NRP sebagai berikut yang pernah mengikuti minimal 2 kegiatan. Yang pertama ini 2, yang 2 orang lagi ini pernah mengikuti 3 kegiatan. Atau bisa juga dengan sintaks sebagai berikut, akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian nomor 7, untuk menampilkan NIK dan nama admin yang melakukan pendataan terhadap alumni yang memiliki pekerjaan yang sama dengan Resti Amalia. Pengecualian admin yang mendata Resti Amalia. Di sini saya menggunakan select untuk menampilkan NIK dan nama admin, NIK nama dari tabel admin. Karena tidak bisa langsung, maka harus menggunakan join. Di sini nanti NIK-nya admin akan masuk ke pendataan. Join di pendataan menjadi admin PNIK. Kemudian pada tabel alumni ini alumni ANRP yang ada di pendataan ini akan menjadi ANRP, join di alumni. Where-nya ini adalah yang pekerjaannya adalah dari pekerjaan. Ini saya membuat fungsi select pekerjaan from alumni where nama Resti Amalia, yang mana pekerjaannya sama dengan Resti Amalia, namun dikecualikan and yang mana namanya itu bukanlah Resti Amalia. Jadi admin nanti yang mendata Resti Amalia akan dikecualikan, tidak akan ditampilkan. Nah, ini adalah nama admin yang mendata alumni yang memiliki pekerjaan yang sama dengan Resti Amalia, kecuali yang mendata Resti Amalia.
Kemudian pada nomor 8, untuk menampilkan jumlah alumni yang memiliki pekerjaan yang sama dan diurutkan dari jumlah terbanyak. Berarti menggunakan select from group by dan order by. Select A pekerjaan dihitung sebagai, ini terserah, bisa ANRP atau 1 sebagai jumlah alumni, nanti akan dihitung barisnya. Kemudian dari tabel alumni, group by yang dihitung adalah pekerjaannya, A pekerjaannya. Order by jumlah alumni ini dihitung dari terbanyak, dash. Hasilnya ada sebagai berikut. Dosen 3 orang, manajer 3 orang, CEO 2 orang, direktur 2, 0. Tidak memiliki pekerjaan 2 orang. Wira swasta 1, pengusaha 1, tech support 1. Atau jika yang tidak sama atau satu yang hanya dimiliki 1 orang ini tidak dicantumkan, maka menggunakan sebagai berikut. Tidak perlu diperlukan having count ANRP yang lebih dari 1. Begini. Kemudian nomor 9, untuk menampilkan ANRP alumni beserta jumlah kegiatan yang pernah diikuti dan diurutkan dari jumlah terbanyak. Sama seperti nomor sebelumnya, tapi ini menggunakan jumlah kegiatan. Jadi select A alumni ANRP, kemudian kegiatan yang ada di pendataan. Ini juga di pendataan. Pendataan kegiatan, dihitung sebagai jumlah kegiatan. Ini bisa diganti menjadi 1. Kemudian karena tidak bisa langsung, jadi pendataan PDID menjadi PDID group by alumni ANRP, order by jumlah kegiatannya diurutkan dari yang terbanyak. Dengan hasil sebagai berikut. Kemudian nomor 10, diminta untuk menampilkan nama admin laki-laki dan jumlah shift-nya. Untuk menampilkan nama dan jumlah shift, berarti di sini perlu join juga karena tidak bisa langsung. Pada tabel admin tidak ada jumlah shift, maka select nama admin, dihitung sebagai total shift dari tabel admin, from admin. Kemudian admin shift ini, NIK admin yang ada di admin akan join menjadi admin PNIK di admin shift, sehingga dapat dihitung. Where P yang mana jenis kelaminnya adalah laki-laki. Group by PNIK. Begini hasilnya. Saya agak bingung Kak di tadi nomor empat. Kenapa hasil output saya 3? Padahal seharusnya hanya 1 saja. Jadi nanti akan ada 5 orang yang tertera di sini. Sudah Kak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Kak Hilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.